Halo semuanya, selamat datang. Mari kita langsung aja masuk ke pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngebedah sebuah momen bersejarah yang, jujur aja, ini bukan cuma sekedar soal benturan pedang di medan perang. Ini adalah sebuah masterclass tentang kepemimpinan strategis dan seberapa krusialnya yang namanya disiplin. Kita akan membedah anatomi dari salah satu titik balik paling dramatis dalam sejarah militer, yaitu Perang Uhud. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kalian pikirin satu hal ini. Pernah nggak sih ngebayangin apa jadinya kalau satu aja instruksi yang benar-benar penting dilanggar? Tepat pas kita udah tinggal selangkah lagi dari kemenangan? Paradoks inilah yang bakal jadi inti cerita kita. Kita bakal ngelihat bagaimana sebuah kemenangan mutlak yang ibaratnya udah ada di depan mata, tiba-tiba nguap gitu aja dalam hitungan menit, cuma gara-gara satu tindakan indisipliner. Untuk pembahasan hari ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari strategi awal di Jabar Ruma'ah, gimana kelengahan itu bisa terjadi, manuver mematikan kavaleri Khalid bin Walid, dampak fatal dari runtuhnya disiplin, sampai ke pelajaran kepemimpinan yang bisa banget kita aplikasikan sekarang. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, strategi awal Jabar Ruma'ah. Coba bayangin dulu situasinya. Pasukan Muslim saat itu cuma berjumlah 700 orang, dan mereka harus berhadapan langsung sama 3.000 pasukan Quraisy yang bersenjata super lengkap. Jomplang banget kan? Nah, ketimpangan yang masif ini memaksa sebuah langkah pertahanan yang sangat brilian. Pasukan Muslim memposisikan diri mereka membelakangi Bukit Uhud. Tujuannya simpel tapi cerdas, menutupi area belakang mereka yang sangat rentan. Terus, untuk menutup satu-satunya celah pertahanan yang tersisa, Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di atas sebuah bukit kecil, itu Jabal Ruma'ah. Dan dengerin instruksinya, karena ini absolut banget. Beliau bilang, tetaplah di tempat kalian, jangan turun, mau kita menang atau kalah sampai aku mengizinkan. Nggak ada ruang buat negosiasi. Ini benar-benar taktik hidup dan mati buat melindungi titik buta dari ancaman mematikan pasukan berkuda musuh. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kelenggahan dan pelanggaran instruksi. Disinilah tensi mulai naik dan semuanya berubah drastis. Kalian tahu nggak, skala ketidakpatuhan di momen ini tuh benar-benar mencengangkan. Pasukan musuh itu udah mulai kelihatan kocar-kacir, dan tiba-tiba ada semacam euforia kepagian yang nyerang psikologis pasukan Muslim. Tergoda sama harta rampasan atau ghanimah yang ditinggalin musuh di bawah sana. 40 dari 50 pemanah langsung ninggalin pos vital mereka di bukit. 40 orang. Rasionalitas militer mereka seketika runtuh cuma karena godaan sesaat. Cuma tersisa sang komandan Abdullah bin Jubair sama 9 orang aja yang benar-benar pegang teguh instruksi awal. Perhatiin deh kontras psikologis yang fatal banget di sini. Pasukan Muslim pertahanannya lagi terpecah karena euforia dan godaan duniawi. Tapi di sisi lain, komandan kavaleri musuh, Khalid bin Walid, lagi nunjukin insting predatornya. Dia nggak panik sedikit pun pas ngeliat pasukannya mundur. Matanya itu tajam banget, dia cuma nunggu satu momen, kelengahan lawan. Kesabaran dan fokus taktis kayak gini nih yang jadi pembeda mutlak di medan perang. Lanjut ke bagian ketiga, manuver kavaleri Khalid bin Walid, serangan kejutan yang ngubah sejarah. Gerakan balasan Khalid ini adalah eksekusi taktis yang super jenius. 3 langkah aja. Pertama, dia langsung nyadar kalau bukit itu udah kosong. Kedua, alih-alih nyerang dari depan, dia muter bawa pasukan kudanya dengan manuver yang cepat banget ngitari Jabal Rumah. Dan ketiga, bam, dia ngehajar langsung dari blind spot. Formasi tempur Muslim yang tadinya kokoh banget, sekarang malah terbuka lebar dari titik yang paling nggak disangka-sangka. Visi Khalid ini benar-benar ngancurin keuntungan strategis yang udah dibangun susah payah. Pasukan kudanya dengan beringas nyapu bersih Abdullah bin Jubair dan 9 pemanah loyalis di atas bukit. Dan begitu pos itu direbut, kavaleri tersebut langsung ngahantam pertahanan utama kaum muslimin dari belakang. Benar-benar mengeksploitasi habis-habisan formasi yang udah terlanjur pecah. Kita beralih ke bagian keempat. Dampak runtuhnya disiplin pasukan. Tragedi dari sebuah kelalaian. Keruntuhan ini terjadi sekejap mata. Coba kalian urutin kejadiannya. Dari kemenangan awal yang udah terkoordinasi rapi, lalu tiba-tiba pemanah turun. Disusul kavaleri Khalid nusuk dari belakang. Situasi berbalik 180 derajat, jadi kekacauan absolut. Pasukan Muslim terhimpit dari 2 arah, tercerai-berai, dan terpaksa harus bertahan secara membabi buta. 70 syuhada gugur hari itu. 70. Ini bukan cuma deretan angka ya, ini adalah harga mahal dari sebuah kelengahan. Tokoh-tokoh besar kayak paman Nabi, Hamzah sang singa Allah, harus meregang nyawa. Dan semua kehancuran ini berakar dari satu aja celah disiplin krusial yang diabaikan di atas bukit tadi. Dan akhirnya, bagian kelima, pelajaran kepemimpinan masa kini. Kenapa sih cerita abad ke-7 ini relevan banget buat kita sekarang? Inilah intisari yang harus kita tangkap. Pertama, sepinter apapun strategi kalian, itu nggak ada artinya tanpa disiplin dan ketaatan dalam eksekusi. Kedua, awas sama distraksi.
Keuntungan sesaat sering banget menghancurkan tujuan besar jangka panjang. Dan ketiga, soal adaptasi. Kita harus bisa kayak Khalid, punya ketajaman strategis, mampu lihat peluang emas bahkan pas lagi di tengah krisis. Nah, sekarang pertanyaan buat kalian. Di medan pertempuran kalian sendiri, entah itu karir, bisnis, atau tujuan hidup, apakah kalian bakal tetap teguh berdiri di pos kalian dengan integritas? Ataukah kalian bakal gampang kepancing turun cuma demi keuntungan sesaat? Sejarah udah ngebuktiin, punya strategi hebat itu nggak cukup kalau pada akhirnya kita ninggalin barisan kita sendiri. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di materi berikutnya.